Seperti kita ketahui bersama, Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu daerah dengan risiko tinggi terhadap bencana. Setiap tahunnya, daerah kita tidak luput dari ancaman bencana yang mengakibatkan gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, merusak infrastruktur, serta menimbulkan kerugian pada sektor ekonomi dan mata pencaharian. Sepanjang tahun 2025, Kabupaten Aceh Timur telah mengalami berbagai kejadian bencana, antara lain angin kencang sebanyak 3 kali, abrasi pantai 1 kali, tanah longsor 2 kali, dan kebakaran permukiman sebanyak 52 kali. Dari keseluruhan kejadian tersebut, tercatat sebanyak 270 keluarga atau 1070 jiwa terdampak. Oleh karena itu, kegiatan apel ini bukanlah seremonial belaka. Ini adalah bentuk kesiapsiagaan nyata kita semua dalam menghadapi ancaman bencana tersebut, terutama bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan gelombang pasang yang potensi kejadiannya semakin meningkat seiring datangnya musim penghujan. BMKG telah mengeluarkan peringatan terhadap potensi bencana hidrometeorologi di beberapa wilayah. Peringatan ini harus kita tindak lanjuti secara cepat dan terukur. Karena itu, apel hari ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa semua personil, sarana, dan peralatan dalam keadaan siap siaga menghadapi setiap kemungkinan bencana. Hadirin yang berbahagia, dasar pelaksanaan kegiatan ini berpijak pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga semata, tetapi merupakan urusan kita bersama. Kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak dapat berjalan efektif tanpa kolaborasi antara BPBD, TNI, Polri, Basarnas, tenaga kesehatan, pilar sosial, Satpol PP, media, masyarakat, dan dunia usaha. Setiap unsur memiliki peran dan tanggung jawab yang penting untuk memastikan mekanisme komando dan koordinasi berjalan efektif saat penanganan bencana di lapangan. Mari kita jadikan apel ini sebagai momentum untuk memperkuat barisan dan menyatukan langkah. Pastikan seluruh peralatan dalam kondisi optimal, kendaraan operasional siap digunakan, logistik tanggap darurat tersedia, dan jalur komunikasi antar lembaga berjalan dengan baik. Lakukan patroli di wilayah rawan, berikan edukasi kepada masyarakat, dan pastikan mereka menjadi bagian dari upaya kesiapsiagaan dalam kesempatan ini. Saya juga ingin menekankan kepada para camat agar memberi perhatian serius terhadap kesiapsiagaan bencana banjir di wilayah masing-masing. Saya minta para camat dapat mendorong seluruh kampung yang rawan banjir agar memiliki kewaspadaan dan kesiapan secara mandiri dalam menghadapi kemungkinan darurat bencana. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggerakkan seluruh unsur Porkopimcam dan Gesik untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat kampung melalui beberapa tindakan sederhana namun penting, antaranya melakukan gotong royong, membersihkan saluran air parit dan drainase, memantau informasi cuaca di BMKG secara berkala, menyiapkan relawan, peralatan dan anggaran tanggap darurat, menentukan jalur dan titik evakuasi serta lokasi pengungsian yang aman, memantau tinggi muka air sungai dan segera melaporkan potensi banjir, melakukan koordinasi intensif dengan Babinsa dan Babin Kantipmas serta melibatkan masyarakat dalam upaya kesiapsiagaan, menyampaikan laporan cepat terkait korban pengungsi dan kerusakan kepada BPBD jika bencana terjadi. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya kita membangun kemandirian dan ketangguhan kampung agar masyarakat mampu bertindak cepat dan tepat ketika bencana datang. Demikian amanat ini yang dapat saya sampaikan, namun terkhusus kepada teman-teman BPBD, teman-teman perhubungan, dan teman-teman pemadam kebakaran. Saya mendapatkan laporan ada beberapa kendala pekerjaan penanganan bencana tanggap darurat di lapangan, baik dalam bentuk rescue maupun lainnya. Pertama, menyangkut dengan fasilitas peralatan kendaraan yang kita miliki saat ini. Saya minta kepada kepala instansi masing-masing agar bisa memastikan seluruh kendaraan, seluruh peralatan pendukung itu dalam keadaan yang aktif dan tidak rusak. Apabila kondisinya rusak, segera laporkan kepada saya untuk segera kita perbaiki. Karena tidak boleh saat masyarakat melaporkan kebencanaan dan ketika petugas datang
terkendala dengan peralatan yang kita miliki. Saat ini kita juga sedang mengupayakan peralatan tambahan, termasuk melalui Kementerian Pusat di Jakarta, termasuk pengadaan armada pemadam kebakaran yang baru, di mana secara donasi yang belum ada pos pemadam, kita akan tempatkan pos pemadam baru untuk membantu apabila terjadi kebakaran di tengah masyarakat. Selanjutnya, saat ini apabila shift yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran, oleh petugas BPBD, terkhusus memang untuk pemadam yang sampai liburnya 9 hari untuk masing-masing personil, ini agar bisa dievaluasi kembali karena liburnya terlalu panjang sampai 9 hari. Nanti kepala BPBD dapat melaporkan kepada saya agar untuk direvisi proses shift dari 9 hari itu bisa 6 hari libur. Dan mekanisme shift juga harus dirubah. Shiftnya jika masuk jam 8, maka pergantian itu jam 7 malam. Dari jam 7 malam dilanjutkan dengan personil lainnya sampai ke pagi besok. Dan mekanisme roker dimanfaatkan dengan baik. Semua personil yang ada dilibatkan secara aktif, baik yang ASN maupun yang P3K. Saya juga sedang mengkaji untuk kebutuhan insentif termasuk biaya tambahan makan dan minum sesuai dengan kemampuan keuangan daerah bagi teman-teman pemadam kebakaran, BPBD, Satpol PP, dan perhubungan. Jikapun anggaran tidak memadai nantinya, maka seluruh personil yang bergerak pada insiden bencana itu yang akan didahulukan pemberian insentif atau uang makan minumnya yang akan ditambah oleh pemerintah nantinya. Maka ke depan jangan ada alasan kepada kita semua untuk terlambat, untuk abai, untuk lalai dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jikapun ada calling call dari masyarakat yang mengabarkan ada insiden kebakaran, segeralah bertindak dengan berkoordinasi. Apabila satu armada tidak memadai, silakan meminta bantuan kepada pos yang lain, terutama yang kasusnya kebakaran. Begitu juga dengan insiden yang selama ini banyak laporan dari masyarakat bahwa banyak warga yang karam di sungai, di laut, dan di anak sungai. Ini juga untuk mendapatkan perhatian dan respon cepat dari kita semua. Karena pada kondisi tersebut, keluarga daripada korban dalam kondisi yang sangat panik. Kitalah harapan daripada mereka yang menjadi penolong. Segera turunkan apakah speedboat, segera turunkan personil, segera koordinasi dengan masyarakat setempat, dengan para relawan dan juga dengan para tokoh masyarakat serta Forkopimcam di lokasi kejadian dimaksud. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang saya sampaikan tadi, kita semua dalam menghadapi bencana ini, termasuk menghadapi musim penghujan, tetap siap siaga menerima laporan dari masyarakat dan bertindak dengan cepat. Demikian amanat ini. Terima kasih atas dukungan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini. Semoga kerja keras dan komitmen yang ditunjukkan selama ini menjadi amal bakti kita untuk peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Timur tercinta. Saya juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang selama ini telah berkontribusi aktif dalam penanggulangan bencana di daerah kita. Dedikasi dan pengabdian saudara sekalian merupakan wujud nyata semangat kemanusiaan dan pengabdian kepada masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada Kabupaten Aceh Timur serta keberkahan pada semua upaya yang telah kita lakukan. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.